Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan saya Ustazah 12 IPS. Amin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita sehingga kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri pertemuan wali santri pada pagi hari ini. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Ustadz Ustazah, serta hadirin wali santri yang saya muliakan. Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, marilah kita hadirkan hati kita untuk bersama-sama mengikuti pemimpin yang baik, ya, kemajuan dan keberhasilan putri kita tercinta. Semoga pertemuan ini menjadi majelis yang penuh berkah, ilmu, silaturahmi, serta membawa manfaat dalam mendukung keberhasilan pendidikan putra-putri kita. Berikut saya bacakan susunan acara pada pertemuan wali santri pada pagi hari ini. Yang pertama nanti adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga adalah penyampaian agenda kegiatan santri kelas 12, berikutnya adalah diskusi dan juga tanya jawab, dan yang keempat memasuki acara inti. Untuk memulai pertemuan ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, marilah kita simak sambutan dari kepala sekolah kita yang saya hormati, Ustadz Sonif. Saya persilakan. Baik, dengar suara saya? Ya, terdengar Ustadz. Alhamdulillah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati wali santri kelas 12 dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan asatidah pengurus putri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelumnya saya lagi di jalan. Jadi situasinya seperti ini. Sedikit yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini, bahwasanya pertemuan kali ini diadakan karena pondok ingin memfasilitasi dan juga ingin berkomunikasi dan juga ingin merancang masa depan anak didiknya, anak kita semuanya kelas 12. Sebenarnya bisa dikatakan terlambat, bisa dikatakan juga tidak. Terlambat jika pada saat ini kelas 12 putri jenengan belum tahu mau kemana. Itu bisa dikatakan terlambat. Karena kelas sebenarnya atau malah mungkin masuk ke SMA kelas 10 itu sebenarnya harusnya seorang siswa itu sudah mengetahui planningnya, meskipun planningnya itu belum matang. Minimal rencananya ke depan dia mau sekolah di mana. Bisa dikatakan tidak terlambat juga karena preparation atau persiapan kita menuju masuknya murid kita di kelas di perguruan tinggi negeri maupun swasta maupun perguruan tinggi itu berbarengan dengan sekolah yang lain. Jadi emang ya ini timingnya masih pas, masih tepat. Apabila sekarang ini Bapak Ibu putra-putrinya ternyata belum mempunyai pilihan yang pas, mau kemana setelah ini,
hari ini harus ada pilihan. Nanti ada sesi jenengan bisa tanya kepada wali kelasnya masing-masing atau juga kepada ustadzah yang ada di sini untuk kira anak saya ini pasnya kemana gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari pihak Pondok Pesantren akan memfasilitasi putrinya Bapak Ibu kan pilihan. Jadi mau ke pilihan dunia, alhamdulillah itu saya inginkan. Mau ke perguruan tinggi yang umum juga tidak masalah. Karena tidak semuanya juga harus jadi ustadz ustadzah. Ada yang pengen jadi perawat, ada yang pengen dan itu. Itu semuanya kita fasilitasi. Tentu saja fasilitas tentu saja dalam pertemuan hari ini ya saya sampaikan di biaya tambahannya itu pasti. Biaya tambahannya berapa? Nah, itu belum bisa saya fixkan. Insya Allah tidak jauh dari tahun kemarin. Biasanya ada preparation itu untuk yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, itu ada jalur atau kita persiapan itu mulai tahun kemarin itu tahu mulai bulan kalau tidak salah September setelah UTS. Dan per bulannya kena penarikan biaya. Kalau saya tidak lupa 100.000 atau 150.000. Insya Allah tidak mahal. Itu untuk 1 bulan. Dalam 1 bulan itu kurang lebih 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan. Demikian juga yang ingin ke perguruan tinggi diniyah. Nah, insya Allah kita juga fasilitasi dengan tambahan persiapan masuk ke LIPIA atau ke STDI dan semisal. Tentu saja apa itu kita mohon dari Bapak Ibu semuanya karena memang jujur saja niki biasanya kalau ada apa-apa itu biasanya sekolah lain ya. Itu biasanya sekolah ngambil keuntungan. Tapi di sini mboten. Jadi di sini 100.000 itu langsung disalurkan kepada pengampu yang mengajar extra hours tersebut. Nah, sebenarnya yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu, goalnya adalah jangan sampai putra-putri kita itu setelah kelas 12 ini tidak sekolah. Sebenarnya sedih juga kalau seperti itu. Kenapa nggak sekolah gitu? Kenapa nggak mencoba untuk apa namanya sekolah mendaftar kemana gitu? Atau masalah biaya? Insya Allah banyak sekolah yang biayanya murah. Atau insya Allah juga ada fasilitas-fasilitas berupa beasiswa juga ada. Silakan dicoba gitu. Dan alhamdulillah untuk pesantren Jajar ini tidak apa ya mempunyai seluruh akses ke seluruh perguruan tinggi di beberapa jalur. Hanya satu jalur saja yang kita belum bisa, Bapak Ibu. Ini perlu digarisbawahi, ya. Hanya ada satu jalur aja yang kita belum bisa, yang awalnya dulu kita bisa. Cuman ya qadarullah sama syafa'al, ini jalurnya namanya SNBP. Dan SNBP itu Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Kalau zaman saya dulu, atau zaman Bapak Ibu yang seumuran dengan saya, itu namanya PMDK. PMDK itu ya kita masuk sekolah, masuk perguruan tinggi menggunakan rapot. Dulu kita pernah dapat kuota untuk mendaftar PMDK itu. Saya push kepada anak-anak, saya dorong, ayo daftar, ayo daftar, ayo daftar. Gak ada yang daftar. Ayo daftar, nggak ada yang. Saya udah mikir ini kalau nggak ada yang daftar, yang rugi adik kelasnya. Ternyata benar. Nggak ada yang daftar sampai ditutup. Terus kita sudah mencoba menghubungi itu awal-awal mungkin 4 tahun setelah pondok pesantren kita dapat tuh namanya kuota PMDK tuh dapat gitu. Ayo daftar Mbak.
Ya walau alam mungkin orang tua pada saat itu atau anak pada saat itu terlalu idealis. Enggak ah, nanti kalau aku sekolah di sini ini misalnya. Tapi kita itu kuota yang berharga sebenarnya. Akhirnya nextnya saya dapat kabar kak kita mau nggak dapat lagi kuota, ternyata kita di ban karena kuota dikasih tapi nggak diambil. Ya qadarullah. Setelah itu kita coba lagi ternyata sampai saat ini mohon maaf SNBP kita belum dapat kuotanya. Semoga tahun depan kita bisa dapat. Amin. Tapi untuk seluruh jalur yang lain kita bisa. Jadi tidak usah khawatir. Bapak Ibu ijazahnya anak-anak ini bisa sampai ke semua jenjang. Bisa sampai ke seluruh jalur. Taib. Jalur beasiswa yang lain juga masih banyak. Sedangkan SNBP itu tetap bayar. SNBP itu tetap bayar. Sedangkan jalur beasiswa yang lain, sedangkan jalur beasiswa yang lain itu insya Allah kita juga masih terbuka. Hanya satu jalur itu yang tidak bisa. Hanya satu jalur itu yang tidak bisa. Kemudian Bapak Ibu nanti kalau ada share-sharean tentang beasiswa atau tentang link pendaftaran kuliah ke luar negeri dan semisalnya, link pendaftaran ini dicoba dulu aja. Dicoba dulu. Asal tidak ada panis. Kalau dicoba terus kemudian harus kalau berhasil harus diikuti, silahkan dicoba. Tapi kalau ada punishment, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Di Kemenang itu ada beasiswa namanya PAN-PTKIN. Setiap tahun kita dapat, alhamdulillah setiap tahun selalu ada apa anak-anak yang dapat beasiswa tersebut. PAN-PTKIN ini, dengan biaya kalau bahasa sekarang apa ya, UKT apa ya? Kalau dulu saya bahasanya SPP. Kalau sekarang bahasanya apa ya? UKT mungkin. Itu eh, di cover sama Kemenak selama perjanjiannya nanti biasanya 4 tahun 8 semester. Ketika ini gratis di Universitas Negeri Islam ya. Universitas Negeri Islam di seluruh Indonesia. Mau di Solo, mau di Jogja, mau di Jakarta, mau di Semarang, mau di Salatiga. Sepanjang itu ke universitasnya Kemenak itu gratis. Kalau bisa masuk ke jalur itu. Dan perkuliahannya juga reguler sama seperti orang yang bayar. Sama. Tapi kalau misalnya ternyata nanti ada peraturan baru, bila ada punishment-nya, ya konsekuen gitu, Bapak Ibu. Kalau mau ngambil dan keterima harus diambil. Karena apa? Karena khawatir saya adik kelasnya nggak dapat. Kalau memang ke situ, ya udah, nggak usah ambil itu. Ambil yang lainnya, ambil ujian mandiri atau di UMS juga masih UMS terbuka sama kita, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dekat dengan pondok, insya Allah ya semuanya UMS. Itu juga beberapa santri kita juga masuk ke situ melalui jalur beasiswa. Kalau jalur mandiri, insya Allah semuanya bisa, insya Allah. Kalau jalur mandiri, oh, iya, begitu ya. Kemudian untuk ke yang Libya mau ke yang STDI monggo silakan. Itu yang penting saya garis bawahi di sini jangan sampai putra putri kita itu nganggur setelah ini, nganggur. Terus menyelesaikan ini waktunya mereka nanti ada waktunya sendiri mereka untuk bekerja. Nanti ada waktu sendiri mereka bekerja. Kalau nanti ketika waktu mereka bekerja, terus kemudian mau belajar, saya yakin semangatnya nggak seperti sekarang ini. Sudah saya alami, sudah saya lihat beberapa alumni-alumni yang bilangnya seperti ini. Nanti Ustadz saya mau kerja, mau kuliah. Saya lihat nggak jadi kuliah, nggak jadi kuliah. Kebanyakannya tidak jadi kuliah. Kebanyakannya tidak jadi kuliah. Dimanapun sekolah bapak putra putri jenengan diarahkan yang baik bagi agama dan jangan sampai leren. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, saya izin promosi nggih. Alhamdulillah, Jajar ini kemarin hari Kamis
Jakarta untuk dalam rangka pengambilan SK Sekolah Tinggi Agama Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam. Jadi secara sekarang Jajar punya Sekolah Tinggi Agama Islam. Tinggi itu sudah diakui, sudah sah dan bisa mengeluarkan ijazahnya sendiri. Tidak ada label STIT Madinah atau IIM dan semisalnya. Jadi memang benar santri baru ini semester 1 ini mereka sudah lagi nah, universitas yang lain. Alhamdulillah SK-nya sudah turun dan kita membuka 2 jurusan. Yang pertama Hukum Ekonomi Syariah, ya, Pendidikan Agama Islam. Apa sih fungsi plusnya kita sekolah di STI Jajar? STI Jajar itu pusing. Sekolah tinggi bermanhaj salaf pertama di Jawa Tengah. Nggak ada sekolah tinggi bermanhaj salaf yang lain yang ada di Jajar. Kecuali di Jajar. Ini satu-satunya dan baru satu ini. Sekolah tinggi yang lain banyak, tapi yang bermanhaj salaf baru ini. Tinggi ya, Bu. Apa sih bedanya dengan universitas? Kalau dalam strata perkampus itu ada empat level dalam perkampusan itu. Kalau akademi biasanya ngeluarnya cuma D1, D2, D3. Dia nggak bisa S1. Saya mau sekolah di mana? Di akademi militer ya, akademi militer mungkin atau akademi apa lagi itu standarnya. Tidak bisa mereka mengeluarkan S1. Terus level naik yang kedua itu namanya sekolah tinggi. Sekolah tinggi ini sudah mengeluarkan ijazah yang diakui oleh negara, tapi terbatas hanya 2 fakultas. Terus kemudian yang ketiga, yang standar yang nomor 3, nomor 3, namanya institut. Institut. Kalau di Solo ada tuh namanya institut. Beda dengan sekolah tinggi, dia boleh buka lebih dari 3 fakultas. 3 atau lebih. Tapi nggak boleh lebih dari 5. Nggak boleh dari 5. Institut dulu UIN Raden Mas Said Surakarta itu IAIN namanya. Institut Agama Islam Negeri. Kalau namanya institut berarti itu selangkah lagi menuju UNIF. Terus kemudian paling tinggi itu namanya universitas. Universitas mafhum ma'ruf ya di sini. Maksudnya banyak fakultas di sana. Ya, lebih dari 5. Dan kita ini ada di level yang kedua. Yang membedakan hanya jumlah kuantitas fakultas yang akan dibuka. Yang lainnya masih sama. Yang lainnya sama. Ijazahnya sama, hak kewajibannya sama, dan misalnya dalam tata hukum kenegaraan ini masih sama. Jadi mata hukum negara masih sama. Begitu ya Pak Ibu. Tidak. Dan saya sangat welcome kalau ada, sangat senang kalau ada alumnus yang melanjutkan ke STI Jajar. Dan ketika Jajar butuh lowongan pekerjaan, alumnus yang kami prioritaskan. Insya Allah. Insya Allah alumnus yang kami prioritaskan. Jangan lihat ustadzah-ustadzah yang di sini, kebanyakan dari beliau-beliau ini alumnus dari Jajar. Nah, di sepanjang ya dalam hal ini kan karena yang menghandle jadi saya di sini merangkap HRD yayasan. Jadi semua pegawai biasanya masuknya lewat saya. Saya berkomitmen dalam diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman yang ada di yayasan, kita harus percaya sama alumnus dari tempat kita sendiri. Maka dari itu, sepanjang saya masih menjadi HRD, insya Allah alumnus-alumnus dari sekolah kita sendiri itu kita utamakan.
masuk ke lingkungan kita lagi. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira cukup dari saya sambutan ini. Mohon maaf malah ini agak lama sambutannya karena ini penting untuk saya sampaikan. Makanya kemarin saya bilang ke Ustadzah yang menyelenggarakan ini, kayaknya besok saya mau safar. Biasa Bapak Ibu ini kalau hari Minggu, hari Ahad ini Birrul Walidain. Jadi rumah sama bapak saya itu jauh. Jadi kalau bisa ketemunya ya pas hari Ahad kayak gini. Ya, tapi enggak apa-apa. Nanti saya tak berhenti dulu, nanti habis itu saya melanjutkan perjalanan. Begitu. Jadi mohon maaf, ini mohon izin untuk tidak mengikuti eh, Zoom-nya ini mungkin secara penuh ya. Ini nanti saya mau lanjut nyupir. Kalau ada pertanyaan, monggo langsung ditanyakan saja kepada panitia. Ya, apabila nanti panitia belum bisa menjawab, ya nanti kita jawab via WA insya Allah. Hitung ya Pak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan, terima kasih atas eh, diselenggarakannya acara ini kepada panitia, dan terima kasih jazakumullah khairan atas waktu longgarnya melonggarkan waktunya Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti acara ini. Saya kembalikan kepada Ustadzah Mega selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Sonif atas sambutannya. Kami ingatkan kepada wali santri yang belum mengganti username, mohon untuk diganti ya Bapak Ibu. Memasuki acara selanjutnya adalah agenda daripada kurikulum, yaitu Ustazah Aktira untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan kelas 12 1 tahun. Ustazah Aktira, kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Ustazah suaranya? Terdengar Ustazah. Oh, naam. Baik, sebelumnya perkenalkan anak Aktira Widiawati yang tahun ini diamanahi sebagai kurikulum. Di sini anak akan menyampaikan tentang agenda-agenda yang akan dijalani oleh kelas 12 dalam 1 tahun ke belakang nanti. Sebentar. Jadi yang pertama, nanti ada ujian-ujian dari pondok. Nanti yang pertama ada ujian tengah semester atau PTS, UTS, yang akan diselenggarakan tanggal 8 sampai 18 September 2025. Jadi ini nanti sebentar lagi ya Bapak Ibu. Jadi bulan depan insya Allah anak-anak akan melaksanakan ujian tengah semester dari tanggal 8 sampai 18 September, dan ini untuk semua mapel baik diniyah maupun umum. Baik, yang selanjutnya ada ujian akhir semester GASAL semester ganjil yang akan dilaksanakan pada 24 November sampai Desember. Oke, terus yang ketiga nanti karena kelas 12 itu tidak ada UTS maupun UAS di semester genap, tapi nanti adanya adalah ujian sekolah. Ujian sekolah, tapi mereka tidak ada ujian tengah semester. Jadi ujian sekolah nanti akan dilaksanakan tanggal 20 Februari sampai 2026. Jadi ini semua mapel diniyah maupun umum juga. Kemudian yang terakhir ada ujian satuan pendidikan atau ujian madrasah. Nanti kelas 12 setelah mereka melaksanakan ujian sekolah itu semua mapel umum sudah ditiadakan. Jadi tinggal mapel diniyah. Maka yang diujikan saat ujian madrasah itu adalah mapel diniyah. Dan tidak ada mapel umum lagi. Begitu nggih? Nanti akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 16 Mei 2026. Ini masih tahun depan. Kemudian acara yang selanjutnya adalah ujian kesetaraan nasional atau UKN. Jadi ini ujian dari pusat ya Bapak Ibu. Dan ujian ini wajib diikuti oleh santri kelas 12. Nanti ujian ini akan diinfokan kembali tanggalnya dan waktunya kapan. Tapi yang bisa kami pastikan pada saat ini
UKN itu memakai HP pribadi. Makanya nanti Bapak Ibu dimohon untuk mengirimkan HP kepada anak-anak meskipun maupun walaupun nggak bisa HP pondok insya Allah. Oke. Jadi di sini nanti karena pakai HP pribadi dan ini rawan penyalahgunaan, makanya segala bentuk penyalahgunaan HP nanti berakibat penyitaan HP ya. Dan boleh diambilnya ketika wali santri datang ketika anak-anak wisuda nanti gitu. Kemudian terakhir yang ditunggu-tunggu adalah wisuda nggih. Agenda wisuda nanti tahun ini akan dilaksanakan tanggal 1 Juni untuk wisuda tahfidnya, sedangkan untuk wisuda akademik tanggal 6 Juni 26. Akan tetapi kalau misal ujian tahfidnya di tahun kemarin itu kami jadikan satu dengan ujian dengan wisuda akademik, tapi untuk tahun ini masih belum tahu nanti tergantung dengan koordinator tahfidnya, beliau maunya bagaimana, tapi kemungkinan besar wisuda tahfid dan wisuda akademik akan dipisah waktunya. Gitu ya. Yang pertama adalah pembahasan baju wisuda. Jadi tahun kemarin itu sempat ada problem, ada masalah di mana wali santri itu berpikir bahwasanya kami mungkin dari pondok mengarahkan anak-anak untuk membuat baju wisuda, tapi kenyataannya dari pondok itu kami mengarahkan anak-anak untuk tetap memakai seragam pada saat wisuda dan anak-anak pengennya mereka sendiri. Jadi untuk baju wisuda ataupun seragam wisuda itu pure dari mereka sendiri, baik dari desain, baik dari pesan ke penjahitnya, jadinya bagaimana, apa saja yang pengen mereka pakai itu pure dari ide anak-anak sendiri. Jadi kami mengarahkannya tetap eh, memakai seragam, tapi keinginan mereka mungkin kan karena terakhir ya, terakhir momen terakhir mereka bersama teman-teman yang lain, jadi mereka eh, pengen sesuatu yang berkesan begitu untuk dikenang sepanjang hidup mereka nanti. Makanya mereka pengen bikin baju wisuda begitu nggih. Kemudian yang terakhir adalah syarat pengambilan rapor dan ijazah. Ini nanti berkaitan dengan pengambilan rapot dan ijazah itu syarat yang pertama adalah lunas biaya administrasi, kemudian membuat dengan pengurus terlebih dahulu, biasanya dengan Umu Yasir ya. Kalau misal mengambil rapot, Ana hanya menyampaikan dari beliau, syaratnya yang pertama lunas biaya administrasi, kemudian membuat janji dengan pengurus yaitu Umu Yasir tadi, kemudian berpakaian syar'i dan memakai cadar. Karena kan di pondok memang kami punya peraturan pakai cadar ya, jadinya untuk alumni diharapkan agar mereka juga taati peraturan meskipun mereka sudah lulus dari pondok. Jadinya agar bisa dijadikan contoh juga bagi adik-adik yang masih di pondok. Jadinya kalau misal lihat alumnus yang lain, mereka berpikir, oh iya ya, kelas yang dulu meskipun udah lulus tuh, tapi sekarang kembali ke tetap dalam keadaan yang masih berpakaian syar'i dan menutup aurat dengan baik gitu. Kemudian syarat yang terakhir adalah diantar oleh wali. Ini syarat yang sangat penting, jadinya tetap harus ada wali yang menemani agar tidak ada problem nantinya ketika mengambil rapot ataupun ijazah. Baik, cukup sekian yang dapat Ana sampaikan. Nanti kalau misal ada pertanyaan bisa ditanyakan saat sesi tanya jawab. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kembalikan kepada Ustazah Mega, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sosialisasi berkaitan dengan tes kemampuan akademik ya. Monggo Ustazah Aktira, slide-nya. Lanjut, Bus. Ya, apa itu tes kompetensi akademik atau tes kemampuan akademik ya? Seperti yang sudah beredar beberapa bulan yang lalu bahwa pemerintah itu
akan mengadakan ujian nasional. Tapi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ujian nasional kali ini itu disebut sebagai tes kemampuan akademik, di mana tes kemampuan akademik digunakan untuk melengkapi hasil asesmen nasional oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, serta digunakan untuk memetakan mutu hasil belajar siswa ke jenjang sekolah berikutnya. Ya, untuk TKA sendiri itu ada untuk jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Jadi untuk kelas 12 nanti akan ada tes kembali yang mana akan diadakan kurang lebih 2 bulan. Kapan TKA akan dilaksanakan? Ya, TKA akan dilaksanakan perkiraan dari pemerintah tanggal 1 sampai 9 November. Akan tetapi, insya Allah di JIC, jadi JIC itu akan mengadakan TKA itu sekitar tanggal 3 sampai tanggal 4 November, dilaksanakan selama 2 hari, di mana hari pertama itu siswa akan melakukan ujian mata pelajaran wajib, dan di hari kedua siswa akan melakukan ujian mata pelajaran pilihan. Begitu ya. Selanjutnya, Ustazah. Nah, bagaimana teknis pelaksanaan TKA? Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh kepala sekolah tadi, bahwa pondok itu yang akan memfasilitasi ya, kebutuhan siswa, termasuk di sini sebagai fasilitator pelaksanaan TKA. Dan alhamdulillah ya, pekan kemarin itu pondok di sudah ada komputer ya Bapak Ibu, sudah ada komputer sehingga nanti ketika anak-anak kita akan ujian ya, ujian terutama ujian TKA, mereka bisa menggunakan fasilitas pondok yaitu komputer. Termasuk fasilitas yang lain adalah proses pendaftaran ya, pendaftaran TKA juga akan didaftarkan oleh pondok. Selanjutnya Ustazah, mata pelajaran yang akan diujikan seperti yang sudah dibawa oleh anak-anak kelas 12 ketika kemarin perpulangan ya. Mohon nanti ditanyakan kepada anak-anak ya, kepada siswa kelas 12, mereka membawa sebuah lembar ya, sebuah lembar form mata pelajaran tes kemampuan akademik ya, di mana ada 3 mata pelajaran wajib yang akan diujikan adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga matematika, dan beserta 2 mata pelajaran pilihan. Dan nanti mohon Bapak Ibu mengecek formnya dan mengisi tersebut beserta ditandatangani ya, karena salah satu syarat mendaftar tes kemampuan akademik adalah adanya surat ya, surat dari orang tua. Jadi orang tua itu menyetujui ya, merestui bahwa anak-anak akan melaksanakan tes kemampuan akademik. Selanjutnya Ustazah, ya ini adalah mata pelajaran peminatan yang diujikan. Jadi sebenarnya kemarin itu siswa kelas 12 ya, baik itu 12 IPA ataupun 12 IPS, dan sudah mengirimkan ya mata pelajaran peminatan yang ingin mereka ikuti. Sebagian besar mengambil mata pelajaran lintas jurusan karena di JIC itu hanya ada 2 jurusan, IPA dan juga IPS. Tapi mata pelajaran peminatan lintas jurusan. Jadi kalau saran daripada saya, jika Ananda itu ingin terfokus di perguruan tinggi dunia, bisa diarahkan untuk mengambil bahasa Arab, ya. Kemudian satu mata pelajaran peminatan yang lainnya, silakan terserah daripada Ananda sesuai dengan potensi dan kemampuan yang sekiranya ketika nanti ujian akan mendapatkan hasil yang baik begitu. Selanjutnya,
Ya, saya yakin para Bapak Ibu ya sudah tahu bahwa TKA itu sebenarnya tidak bersifat wajib ya, tidak wajib ya. Jadi pemerintah itu memberikan kelonggaran kepada putra-putri ya untuk mau mengikuti atau tidak ya terserah daripada siswa. Tapi ternyata berbeda cerita dengan JIC. JIC mewajibkan seluruh siswa ya, seluruh siswa kelas 12 dan juga kelas 9 termasuknya untuk wajib mengikuti tes kemampuan akademik ya. Karena kita tidak tahu ke depannya pemerintah itu akan memberikan peraturan-peraturan yang seperti apa. Meskipun TKA di kelas 12 ini digunakan untuk memvalidasi nilai dari SNBP. Ya, seperti yang kita ketahui dari kepala sekolah tadi bahwa kodarullah di JIC itu tidak ada kuota SNBP. Tapi ternyata kita itu ada SPAN PTKIN. Bisa saja tes kemampuan akademik itu digunakan untuk memvalidasi si lewat jalur rapot SPAN PTKIN ya, Universitas Islam. Atau bisa saja tes kemampuan akademik itu untuk memfasilitasi untuk validasi jalur rapot ketika siswa masuk ke universitas swasta. Atau bisa saja tes kemampuan akademik ini memvalidasi ketika siswa masuk jalur mandiri tapi menggunakan jalur rapot. Jadi kita meminimalisir hal-hal yang tidak terduga ke depannya. Begitu. Selanjutnya, Ustazah. Ya, apa yang harus dipersiapkan oleh siswa? Siswa harus meminta izin kepada wali mengikuti TKA. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kemarin santri pulang dengan membawa form izin mengikuti tes kemampuan akademik. Mohon nanti diisi ya Bapak Ibu dan semoga ketika nanti kembali ke pondok jangan dilupakan karena itu sesuatu yang penting ya untuk kedepannya. Yang kedua adalah mengikuti les tes kompetensi, tes kemampuan akademik yang insya Allah akan diadakan oleh pondok ya. Jadi nanti kemungkinan besar adalah setelah perpulangan ini akan ada data ya, akan ada dibuka siswa-siswa kelas 12 yang akan mengikuti les TKA ya. Yang ketiga adalah ketika siswa tidak mengikuti les, siswa bisa belajar mandiri ya, belajar mandiri dengan buku-buku yang siswa dari kelas 10 dan juga kelas 11. Nah, kebetulan kemarin juga sudah kami share ya jauh-jauh hari ketika liburan di wali kelas 12 itu sudah menge-share terkait dengan kisi-kisi ya, kisi-kisi ujian TKA kepada siswa termasuk kami juga sudah menempelkan kisi-kisinya di mading yang ada di pondok dan insya Allah siswa sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka persiapkan, begitu. Ya cukup sekian dari saya Ustazah Mega menyampaikan terkait dengan tes kemampuan akademik. Selanjutnya adalah sosialisasi berkaitan dengan SNBT yang akan disampaikan oleh Ustazah Zini. Monggo Ustazah Zini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ustadzah Dini. Di sini, insya Allah, saya akan memaparkan sedikit tentang bagaimana dan persiapan apa saja yang akan dilakukan untuk untuk memasuki kuliah gitu. Eh, Jadi, di info kuliah ini sebenarnya ada dua jenis ya, ada untuk yang kuliah ke umum dan juga ke diniyah begitu. Nah, untuk bagian yang diniyah nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadzah Mar'ah. Jadi saya di sini ingin memaparkan jalur apa saja sih yang ada untuk anak-anak kita agar dapat bisa masuk ke kuliah yang berjurusan umum seperti itu. Pada dasarnya untuk pondok pesantren
itu ada 5 jalur masuk ya. Ada SNBP, SNBT, UTBK, SPAN Petekin, UM Petekin, dan yang terakhir jalur mandiri gitu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan kepala sekolah tadi ketika sambutan, untuk SNBP sendiri, qadarullah pondok kita belum mendapatkan kuota untuk tahun depan ya. Jadi kita tidak bisa mengikuti jalur SNBP tersebut. Nah, eh, bisa dilihat di slide, mungkin untuk SNBP sendiri itu sebenarnya merupakan jalur masuk untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan nilai akademis dan portofolio yang dimiliki oleh siswa. Next, Ustazah. Nah, kemudian ada jalur yang kedua, ada jalur UTBK dan SNBT. Nah, ini jalur yang bisa bisa dilakukan oleh anak-anak kita untuk masuk ke perguruan tinggi, di mana UTBK atau SNBT ini dikenal dengan eh, dikenal dengan jalur tulis yang diselenggarakan secara nasional oleh pemerintah, yang mana ini bisa diikuti oleh seluruh siswa kelas 12 yang ingin melanjutkan studi ke PTN gitu. Next. Nah, untuk materi UTBK dan SNBT sendiri ada dua ya, ada TPS atau tes potensial skolastik yang terdiri dari penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, serta pengetahuan kuantitatif. Kemudian yang kedua ada tes literasi yang mana terdiri dari literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Next, ada. Nah, untuk jadwal dan persiapannya UTBK untuk di pondok kita itu eh, jadwalnya sendiri, perkiraan jadwal UTBK dari mulai pendaftaran hingga nanti pengumuman itu sekitar bulan Mei 2026. Kemudian ketika UTBK ini nanti anak-anak kita akan diminta untuk memilih minimal 1 sampai dengan maksimal 4 jurusan yang diinginkan gitu. Baik dari universitas pun dan jurusan apapun. Namun peraturan-peraturan sistem sistem UTBK ini bisa saja setiap tahun berubah. Jadi untuk saat ini yang untuk tahun besok atau tahun 2026 sampai saat ini belum keluar sosialisasi tentang UTBK. Jadi untuk detailnya nanti insya Allah akan kita infokan langsung ke anak-anak ketika sosialisasinya sudah dilaksanakan oleh pemerintah seperti itu. Nah, untuk persiapannya sendiri, UTBK dan SNBT ini dari pondok insya Allah akan memfasilitasi les juga seperti persiapan TKA. Jadi, yang seperti udah dijelaskan sama kepala sekolah tadi juga ada extra hours. Nah, extra hours di sini yang dimaksud ialah persiapan salah satunya yaitu persiapan untuk UTBK ini. Gitu. Next. Nah, kalau jalur yang ketiga di sini ada jalur SPAN Petekin, yang mana di sini adalah SPAN Petekin itu seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Gunakan eh, prestasi akademik dan portofolio dari siswa. Namun, universitas yang bisa dipilih oleh SPAN Petekin itu hanya universitas-universitas Islam ya seperti UIN, IAIN maupun STIN yang berada di seluruh Indonesia. Begitu pula untuk jurusan yang bisa dipilih itu biasanya hanya terbatas, tidak semua jurusan bisa kita pilih lewat SPAN Petekin seperti itu. Next, udah. Kemudian yang selanjutnya ada UMPTKIN. Nah, UMPTKIN ini dia seperti UTBK dan SNBT, yang mana dia merupakan jalur tulis ya, jalur ujian masuk tulis. Namun sama seperti SPAN, dia juga univnya itu Universitas Islam seperti UIN, IAIN, dan STAIN, dan juga tidak semua jurusan bisa dipilih gitu. Nah, karena ini merupakan ujian tulis seperti UTBK, jadi ada materi yang diujikan, yaitu seperti penalaran akademik, penalaran matematika, literasi membaca, dan literasi ajaran Islam. Gitu. Next. Sudah.
Oh ya, untuk SNBT, untuk SNBT itu untuk mengikutinya ada biaya ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada biaya untuk mengikuti SNBT. Kalau berdasarkan dari tahun ini yang mengikuti UTBK SNBT itu biayanya sekitar 200.000. Nah, untuk tahun depan kita masih menunggu sosialisasi dari pemerintah tadi. Nah, untuk SPAN Petekin dan UM Petekin ini, untuk biaya mengikutinya itu kebetulan gratis ya, jadi buat biaya ketika mendaftarnya dan eh, jadwalnya itu nanti kita juga masih menunggu dari pemerintah gitu. Nah, selanjutnya di sini ada jalur mandiri ya. Jalur mandiri ini dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Jadi, setelah jalur UTBK, SNBP, dan SPAN PTKIN itu biasanya para universitas itu akan membuka jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini tidak bisa dipatok apakah jalur mandirinya itu sama dalam setiap universitas itu tidak bisa karena memang masing-masing universitas itu memiliki kebijakan masing-masing. Jadi, jenis jalurnya apa saja, tiap univ itu pasti akan berbeda. Nah, namun yang eh, saat ini itu biasanya ada untuk jalur mandiri itu, yaitu jalur mandiri yang menggunakan nilai skor UTBK. Jadi nanti setelah UTBK itu pengumuman, akan ada sertifikatnya yang di situ berisikan nilai UTBK yang didapat oleh tersebut. Nah, kemudian skor tersebut bisa digunakan untuk mendaftar jalur mandiri di berbagai universitas di Indonesia. Seperti itu. Em, ada juga universitas yang memang membuka jalur tafid juga memang ada. Kemudian ada juga yang dia jalur mandirinya menggunakan jalur raport pun juga ada begitu. Nah, namun perbedaannya apa dengan jalur-jalur yang lain? Jalur mandiri ini memang dia salah satu perbedaannya adalah ketika kita sudah diterima. Jadi di jalur mandiri ini ada yang namanya uang IP atau iuran pengembangan institusi. Mungkin kalau zaman dulu ya namanya itu uang gedung gitu. Nah, IP ini biasanya nanti dipilih oleh masing-masing anak yang mau mendaftar dan sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing keluarga seperti itu. Nah, sedangkan kalau jalur-jalur yang tadi saya sebutkan, SNBT, terus PANPTKIN, dan UMPTKIN itu tidak ada biaya IP-nya untuk jadi hanya UKT saja atau uang SPP saja, begitu. Next, Ustazah. Nah, yang terakhir di sini jalur masuk perguruan tinggi swasta. Nah, untuk jalur jalur perguruan tinggi swasta juga berbeda-beda tiap universitas tergantung dari kebijakan universitasnya masing-masing. Cuma secara umum ada jalur raport pastinya. Kemudian ada jalur beasiswa dan beasiswa ini juga sebenarnya tergantung universitasnya. Bisa beasiswa prestasi akademik yang berdasarkan raport dan eh, prestasi-prestasi lain seperti misalkan olimpiade atau lomba-lomba yang pernah diikuti oleh anak-anak seperti itu dan beasiswa TAFID gitu. Dan yang terakhir ada jalur KIPK. Namun jalur KIPK ini tidak semua univ swasta itu membuka ya. Jadi bisa apa namanya? Dan dia biasanya jalur terakhir yang paling dibuka begitu. Next, dan sepertinya sudah ya. Oke. Ya, mungkin itu mengenai info kuliah umum ya sementara apabila nanti ada yang ingin ditanyakan eh, silahkan bertanya pada sesi tanya jawab itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustaz Mega. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan atas pemaparan sosialisasi jalur kuliah umum Ustazah ini. Selanjutnya adalah sosialisasi berkaitan dengan kampus-kampus diniyah yang akan disampaikan oleh Ustazah Ma'ah. Monggo Ustazah Ma'ah dipersilakan. Ya, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah,
wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, thumma amma ba'du. Ustazah Mega selaku moderator, saya ucapkan juga ahlan wa sahlan, selamat datang untuk Bapak Ibu sekalian dan juga Ustadzat di Zoom ini. Di sesi ketiga ini, saya dengan nama Maratus Salihah ingin mengisi sosialisasi tentang kampus diniyah. Boleh Ustazah untuk slide selanjutnya? Sebenarnya tentang kampus diniyah itu, apa definisi dari kampus diniyah? Kampus diniyah adalah atau kampus berbasis agama Islam adalah perguruan tinggi yang berfokus pada materi-materi keislaman seperti akidah, bahasa Arab, adab, dan akhlak, dan lain sebagainya. Berbeda dengan kampus umum yang fokus utamanya pada ilmu pengetahuan dunia, kampus diniyah memastikan bahwa setiap mahasiswa atau mahasiswi dibekali dua bekal sekaligus, yaitu kompetensi profesional dan juga tauhid yang lurus. Dengan memilih kampus diniyah, para orang tua tidak hanya menyiapkan masa depan karir putra atau putrinya, tetapi juga memastikan keselamatan akidah, kemuliaan akhlak, dan ilmu akan dibawa oleh putra dan putri sepanjang hidup mereka. Boleh selanjutnya, Ustazah? Kampus diniyah ini jarang dilirik. Ada beberapa faktor mengapa kampus diniyah ini masih di sebagian orang dipandang sebelah mata. Ya, faktor yang pertama adalah anggapan sebagian orang tua bahwa lulusan kampus diniyah ini mau kerja apa? Prospeknya kemana? Pikiran-pikiran seperti ini yang menghantui orang tua. Dan yang kedua, kalaupun dapat kerja, ujung-ujungnya kembali ke pondoknya sendiri. Entah jadi guru bahasa Arab lah, jadi musyrif atau musyrifah, pengampu halaqah, yang mungkin pendapatannya sangat jauh dari. Ada sebagian orang tua yang beranggapan atau menginginkan anaknya berprofesi dengan pendapatan yang sangat tinggi. Misalnya menjadi dokter, menjadi PNS, ASN, atau orang-orang yang memiliki jabatan di kantor dan memiliki status yang tinggi di masyarakat. Sehingga yang ketiga, dengan adanya mindset seperti ini di sebagian orang tua dan juga keluarga, akhirnya mereka tidak mendukung anak-anaknya menempuh jalur ini atau kuliah di kampus diniyah. Padahal bisa jadi ada anak yang memiliki kecenderungan belajar agama. Ada anak yang ingin untuk melanjutkan apa yang pernah dia dapat selama belajar di pondok pesantren. Di pondok pesantren, porsi belajar agama itu lebih banyak. Atau yang keempat, bisa jadi ada keinginan dari anak. Orang tua pun mendukung, tetapi informasi tentang kampus diniyah yang diterima sangat minim. Endingnya orang tua akan, ya sudahlah nak, daripada kamu tertinggal dari teman-temanmu yang sudah mempersiapkan A sampai dengan Z untuk masuk ke kampus-kampus impian mereka, lebih baik kamu ikutin saja langkah mereka. Boleh selanjutnya, Ustazah? Nah, mengapa sih sebenarnya harus memilih kampus diniyah? Yang pertama, akidah terjaga. Akidah yang mungkin sudah kita tanamkan terhadap atau kepada anak-anak kita sedari dini, yang kemudian sebagian orang tua memilih memasukkan anaknya di pondok pesantren, ya terutama juga kita ini berakidah salafi. Kalau anak ini nanti melanjutkan ke kampus diniyah, yang mana mengajarkan akidah-akidah salafi juga, insya Allah akidah mereka akan terjaga. Yang kedua, lingkungan putra dan putri, ikhwan dan akhwat, kelasnya terpisah. Sehingga yang ketiga, insya Allah dengan seperti itu pergaulan akan lebih terjaga. Ya, saya ini tinggal di Jajar. Saya biasanya itu sering di sekitar Jajar. Ya, di sini tuh ada sebuah kampus yang bisa dibilang ya lumayan dekat lah dari sini. Ya. Saya sering ada seorang laki-laki dan perempuan itu berboncengan, yang merupakan mahasiswa dan mahasiswi. Ya awalnya ingin berhusnudzon, mungkin saja mereka ini suami istri. Tapi terkadang, atau bahkan sering, saya sendiri melihat
Yang laki-laki tasnya ditaruh belakang, yang perempuan tasnya ditaruh depan ketika mereka berboncengan. Rasa-rasanya kalau suami istri bukan seperti itu model boncengannya. Maka di sini sebenarnya keuntungan masuk kampus dinia adalah pergaulan putra dan putri, karena tidak ada yang namanya ikhtilat di dalamnya. Memang saya tidak 100% yang ke kuliah di kampus umum itu pergaulannya tidak terjaga. Ada beberapa orang atau banyak yang mungkin masih Allah rahmati. Begitu juga dengan yang masuk ke kampus dinia, memang tidak 100% pergaulannya terjaga. Itu semua kembali kepada individunya. Tapi kalau kita melihat dan kita menempuh jalan-jalan untuk menghindari hal-hal seperti ini, kita bisa membandingkan sebenarnya untuk berada di kampus dinia itu lebih menguntungkan dari segi pergaulan yang insya Allah lebih terjaga. Kemudian yang keempat adalah, ya ini yang paling penting, ketika kita ingin mengkuliahkan anak-anak kita, niatkanlah supaya mereka itu mencari ilmu, bukan untuk mencari kerja. Orang kalau sudah mendapatkan ilmu, apalagi terlebih lagi ya belajar ilmu syar'i, ilmu agama, Allah pasti akan bukakan jalan-jalan atau pintu-pintu rezeki. Allah sudah menjanjikan itu. Wa man yattaqi Allahu makhraja, wa man yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kuncinya adalah dari ketakwaan. Bagaimana seorang itu bisa bertakwa? Ya tentu saja dengan mempelajari ilmu agama. Dan orang yang sudah bertakwa, janji Allah adalah Allah akan bukakan pintu-pintu dari setiap kesulitan. Dan Allah akan bukakan jalan-jalan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian selanjutnya, nah ini beberapa rekomendasi kampus dinia di Indonesia. Di sini nanti saya hanya akan membahas 3 kampus. Yang pertama itu ada LIPIA Jakarta, kemudian yang kedua ada STAI atau Mabais, dan yang ketiga ada STDI. Nah, kenapa saya mengupas 3 kampus ini? Faktor yang pertama adalah karena melihat dari jejak alumni yang ingin melanjutkan belajar ilmu agama, 3 kampus ini menjadi sasaran utama. Yang kedua, sebabnya adalah saya melihat dari profil pengajar MI dan juga di MKWJIC, yang mana 3 kampus ini merupakan alma mater dari asatid dan juga ustadzat. Kita mulai dari yang pertama, dari LIPIA Jakarta atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan LIPIA ini adalah kampus milik pemerintah Arab Saudi. Kan tahun 1980 yang dahulunya bernama LPBA atau Lembaga Pendidikan Bahasa Arab. Menteri Agama kita kala itu yang bernama Haji Alam Syahratu Perwira Negara ingin agar masyarakat Islam di Indonesia belajar Arab agar semakin dewasa dalam beragama. Karena beliau beranggapan orang yang mempelajari bahasa Arab, dia akan memahami apa isi Al-Quran, dia akan memahami apa isi hadis-hadis, dan juga apa isi para kitab yang ditulis oleh ulama. Sehingga ketika seorang sudah memahami ketiga hal tersebut, dia akan semakin bijak dan dewasa dalam beragama. Dan ternyata, walhamdulillah, di saat yang sama, Kerajaan Arab Saudi pun ingin mengedukasi bahasa Arab dan ilmu agama kepada warga Indonesia, yang mana negara kita ini memiliki jumlah muslim terbanyak di Indonesia. Nah, sehingga dari situlah kemudian Indonesia dan Arab Saudi mengadakan sebuah kerjasama dan mendirikan kampus LIPIA yang dulunya bernama LPBA di tahun 1980, kemudian di tahun 1986 LPBA ini berubah nama menjadi LIPIA. Dan keunggulan yang kedua dari LIPIA adalah diampu oleh para masyayikh, yang mana dosen ini berasal dari berbagai negara di Timur Tengah. Ada yang dari Arab Saudi, ada yang dari Mesir, Yordania, tidak sedikit yang berasal dari Indonesia. Tetapi para dosen Indonesia ini, mereka menempuh pendidikan di luar negeri semuanya. Kemudian yang ketiga adalah gratis uang pendaftaran. Dan tidak ada UKT alias 100% beasiswa dari mulai masuk sampai dengan lulus. Selain itu, juga mendapat uang mukafaah atau biaya hidup bulanan, yang mana informasi yang terakhir kali saya dapatkan itu setiap bulannya mendapatkan 200 real, yang jika kita konversikan ke rupiah saat ini kurang lebih sekitar 865.000 per bulannya.
Dan juga akidah yang diajarkan di kampus ini adalah akidah salafi yang sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu yang kedua, Mabais, yang walhamdulillah per tanggal 21 Agustus 2025 kemarin sudah resmi berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam, STAI JIC. Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh STAI, yang pertama diampu oleh para tenaga pengajar yang ahli di bidangnya. Dan STAI ini di bawah naungan Yayasan Masjid Jajar. Sehingga untuk para alumni KMI, ya tentu saja nanti akan mendapatkan fasilitas begitu ya dari STAI ini. Karena masih satu yayasan, masih berada di dalam satu naungan yayasan yang sama. Dan saya bisa menjamin biaya UKT di STAI JIC ini adalah yang paling murah di antara kampus Salafi. Bisa dicek baik itu kampus Salafi di Surakarta, di Solo Raya, maupun di luar Solo. Selanjutnya, STAI ini menyediakan asrama. Jadi untuk yang mahasiswa atau mahasiswi yang berasal dari luar Solo, yang ingin di STAI sebenarnya tidak perlu untuk pusing-pusing mencari kos, karena sudah ada asramanya. Adapun untuk yang tinggal di wilayah Solo atau Karesidenan Solo, yang ingin pulang pergi juga dipersilahkan. Dan yang terakhir, dan ini yang tidak kalah penting, akidah yang diajarkan adalah akidah salafi yang sesuai dengan pemahaman salafus soleh, para ahlu sunnah wal jamaah. Lalu kampus yang ketiga adalah STDI Imam Syafi'i, Jember. Sekolah tinggi di Dirasat Islamiyah. Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh STDI, yang pertama diampu oleh asatidzah kibar di Indonesia. Di antaranya seperti Dr. Muhammad Arifin Badri, Dr. Syafiq Reza Basalamah, kemudian ada Dr. Rizky Gumilar, ada Ustadz Anas Burhanuddin LSA, dan masih banyak lagi. Fasilitas yang disediakan pun memadai. Kampus putra dan putri dipisah, tidak ada ikhtilat di dalamnya, dan STDI ini menjadi sasaran rekrutmen ponpes di Indonesia. Jadi seringnya ada pondok-pondok pesantren dari Indonesia, dari berbagai daerah di Indonesia, yang datang ke STDI ini menawarkan supaya alumni-alumni STDI mau bergabung dengan pondok pesantren mereka. Jadi sebenarnya bisa kita katakan untuk alumni STDI pun tidak perlu khawatir nanti lulus ini mau jadi apa atau mau bekerja di mana. Karena bahkan mereka belum lulus pun dalam tanda kutip dicari oleh pondok pesantren di seluruh Indonesia. Dan yang tidak kalah penting, akidah yang diajarkan adalah akidah salafi sesuai dengan pemahaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Boleh dilanjut, Ustazah? Kemudian terkait dengan program atau prodi yang ada di Lipia, ada 4 prodi. Yang pertama Idat Lugawi atau persiapan bahasa. Di sini masa pembelajarannya hanya 2 tahun. Gelar yang didapatkan adalah diploma. Untuk lokasinya ada di Jakarta, Surabaya, Medan, dan juga Aceh. Dan pendaftar bebas memilih mau masuk Lipia bank mana. Yang kedua, Fakultas Syariah, dan ini yang banyak peminatnya dibandingkan dengan prodi-prodi yang lain. Masa pembelajarannya adalah 4 tahun, gelar yang didapatkan sarjana, mata kuliah yang akan dipelajari di Fakultas Fikih, Nahwu, Hadis, Tauhid, Tafsir, Faraid, Dakwah, dan lain sebagainya. Prodi yang ketiga adalah Lughah atau Bahasa Arab. Masa pendidikan 4 tahun, gelar yang didapatkan adalah gelar sarjana. Mata kuliah yang dipelajari di prodi ini ada Nahwu, Balaghah, Tauhid, Sirah, PKN, Bahasa Indonesia, dan masih banyak lagi. Prodi yang keempat adalah Idari atau Manajemen dan Ekonomi Syariah. Masa pembelajaran 4 tahun, gelar yang didapatkan adalah gelar sarjana. Mata kuliah yang dipelajari di prodi ini ada Matematika Finansial, PKN, Sirah, Tauhid, Kode Etik Profesional, dan masih banyak lagi. Ini ya, Ustazah. Untuk di Lipia ini pendaftarannya biasanya dibuka secara online sekitar bulan Februari
Februari akhir atau Maret hingga April. Biasanya setelah Idul Fitri. Sehingga kalau Idul Fitrinya maju, puasa Ramadannya maju, biasanya pendaftarannya pun juga ikut maju. Dan untuk tesnya juga, kalau kita melihat beberapa tahun terakhir, juga dilaksanakan secara daring atau online. Jadi untuk tidak perlu untuk mempersiapkan jauh-jauh hari tiketnya berangkat ke Jakarta atau ke daerah yang lain, karena untuk sistem tes masuknya semuanya dipermudah dilakukan secara online. Boleh dilanjut, Ustazah? Nah, ini tadi kampus yang kedua, ada Sekolah Tinggi Agama Islam, CIC, yang merupakan sekolah tinggi milik kita semua ya, milik Yayasan Masjid Jajar. Ya, alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, lalu usaha yang luar biasa dari jajaran pengurus, asatidah, dan seluruh staf telah 10 tahun berjalan, CIC ini telah memiliki sekolah tinggi yang bisa memberikan gelar sarjana kepada mahasiswa atau mahasiswinya secara mandiri tanpa perlu bekerja sama dengan kampus lain lagi. Ada 2 program studi yang dibuka di STI CIC ini. Yang pertama adalah Pendidikan Agama Islam atau PAI, yang mana menggabungkan kurikulum diniyah dan PAI. Jadi di STI ini kita tidak hanya membekali mahasiswa dan mahasiswi dengan pendidikan diniyah atau agama, tapi kita juga membekali dengan mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum PAI atau Pendidikan Agama Islam yang tentu saja berbasis agama Islam itu sendiri. Dan untuk saat ini yang sudah berjalan, beberapa mata kuliah yang diajarkan di PAI selain diniyah ada misalnya PKN, ada komputer, ada civic education, ada manajemen pendidikan Islam, ilmu psikologi Islam, kemudian sejarah Islam, dan masih banyak lagi. Jadi tidak perlu khawatir, kita di sini tidak melulu mengajarkan tentang pelajaran diniyah, karena kita juga mengajarkan materi yang memang sudah sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk program studi PAI. Masa kuliah 4 tahun dan gelar yang akan didapatkan oleh lulusan PAI ini adalah SPD atau Sarjana Pendidikan. Program kedua yang baru akan dibuka dan insya Allah kita akan membuka dalam waktu dekat ini adalah Hukum Ekonomi Syariah atau HES. Kami juga menggabungkan kurikulum dini dan HES, Hukum Ekonomi Syariah. Masa kuliahnya 4 tahun dan gelar yang didapatkan oleh para lulusannya adalah SH atau Sarjana Hukum. Untuk pendaftarannya, boleh dilanjut, Ustazah? Biasanya dibuka secara online dan offline sekitar bulan Februari. Selanjutnya, kampus yang terakhir, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, Jember. Di sini ada 4 prodi yang dibuka. Yang pertama adalah Akhwal Syakhsiyah atau Hukum Keluarga Islam, HKI. Masa kuliah dalam 4 tahun, gelar yang didapatkan adalah Sarjana Hukum, SH. Prospek lulusannya ini ada beragam, bisa menjadi praktisi, konsultan, hakim, bahkan sampai dengan pegawai urusan agama Islam. Prodi selanjutnya adalah hadis, masa kuliah 4 tahun, gelar yang didapat adalah SAG, Sarjana. Prospek lulusan bisa menjadi akademisi, pendidik, praktisi di bidang hadis, konsultan, dan juga pegawai kantor urusan agama, KUA. Prodi ketiga dan keempat, ini yang baru saja dibuka tahun kemarin, ada Hukum Ekonomi Syariah, HES, dan Bahasa dan Sastra Arab atau BSA. Untuk HES sendiri, masa pembelajarannya atau masa kuliahnya adalah 4 tahun, gelar yang didapatkan adalah Sarjana Hukum, SH, prospek lulusannya bisa menjadi konsultan keuangan syariah, praktisi, peneliti, dan juga pengajar. Adapun untuk BSA, masa kuliahnya 4 tahun, gelar yang prospeknya penerjemah, penulis, editor, jurnalis, dan juga tenaga pendidik. Dan informasi yang saya dapatkan sebenarnya untuk STDI Imam Syafi'i ini, ada bahkan mahasiswa atau mahasiswinya yang lulus sebelum 4 tahun, jadi lulus di semester ke-7.
Ini memungkinkan untuk bisa lulus lebih cepat jika mahasiswa atau mahasiswi tadi bisa menyelesaikan skripsinya lebih cepat. Dan untuk pendaftarannya dibuka secara online sekitar bulan Februari sampai dengan Mei. Type itu tadi sosialisasi mengenai kampus Dinia, 3 kampus yang menjadi sasaran alumni kita di KMI, yaitu LIPIA Jakarta, kemudian STIJIC, yang dahulu bernama Mabais, dan juga yang terakhir STDI Imam Syafi'i. Walaupun sebenarnya masih ada beberapa kampus Dinia dari alumni kita yang tersebar di sana ya, seperti di Stigma Madani di Yogyakarta, juga ada dari alumni kita yang masuk ke Stiba Ar-Royah Sukabumi, tapi untuk tidak sebanyak kampus-kampus yang sudah kita sosialisasikan tadi. Jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Saya ucapkan khairan. Saya kembalikan kepada Ustazah Mega selaku moderator. Ya, jazakillahu khairan Ustazah Mar'ah yang sudah menyampaikan terkait dengan kampus-kampus dinia yang ada di Indonesia. Berikut adalah sesi tanya jawab. Kami membuka satu sesi dengan 3 pertanyaan dari Bapak Ibu. Boleh silakan yang ingin bertanya terkait dengan agenda kelas 12 ataupun TKA ataupun berkaitan dipersilakan. Boleh lewat chat atau boleh lewat raise hand. Silakan Bapak Ibu. Baik, ada pertanyaan dari Khadijah kelas 12 IPA. Apakah Mabais ada beasiswa? Apakah di Mabais Ustazah Ma'ruf? Ya, Taib. Di Mabais ini untuk terkait beasiswa, kalau yang sudah ada beasiswa yang diberikan, tapi memang jumlahnya tidak full 100% ya. Dan ini nanti kembali lagi ke kebijakan pengurus. Kalau untuk ini, saya belum berani menjawab ya, apakah untuk di tahun ini akan diadakan beasiswanya lagi. Tapi kalau kita melihat di tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa beasiswa yang diberikan ya, seperti beasiswa menjadi forum kemahasiswaan. Kemudian untuk alumni, kemarin juga sebenarnya sempat ada, tapi saya tidak berani memastikan ya, karena jumlahnya atau potongannya ini nanti kembali ke kebijakan Mabais. Begitu saja. Ya, jadi di Mabais kita belum bisa memastikan ya Ustazah. Adakah pertanyaan lain? Silahkan, boleh raise hand. Jika raise hand nanti dipersilakan untuk oh ya, ada pertanyaan. Untuk santri yang tidak pulang, surat pernyataan dikirim via PDF atau bagaimana? Untuk santri yang tidak pulang, ya, kalau tidak salah, kelas 12 IPA itu sudah disosialisasikan oleh Ustazah Zin. Ya, nanti meminta tanda tangan orang tua, jadi foto daripada tanda tangan orang tua, begitu ya. Minta fotonya saja, foto tanda tangan orang tua. Begitu. Selanjutnya adalah Imam Syafi'i, kampusnya ada di mana? Ustazah Mar'ah, monggo dijawab. Imam Syafi'i, kampusnya itu ada di mana?
Untuk STDI Imam Syafi'i kampusnya ada di Jember, Jawa Timur. Hanya ada satu lokasi saja. Ya, untuk kampus Imam Syafi'i itu hanya ada di Jember. Kemudian pertanyaan dari Sofia 12 IPA, apakah ada pengarahan peminatan dan bakat anak cocok ke bidang jurusan apa karena ia minat ke jurusan yang tidak sesuai dengan bakatnya? Ya, kalau untuk peminatan, kalau tidak salah kemarin wali kelas 12 itu sudah mengarahkan ya, sudah memberikan berbagai macam arahan kepada siswa kelas 12 untuk mereka nanti diarahkan ke prodi-prodi yang sesuai dengan minat termasuk universitasnya. Biasanya ada arahan. Gimana Ustazah Zadi terkait dengan pertanyaan Sofia kelas 12 IPA? Ya, jadi kemarin setelah saya diskusi dengan kepala sekolah, insya Allah akan diadakan untuk tes minat bakat bagi santrinya. Namun untuk waktu dan pelaksanaannya itu kapan masih menunggu dari kepala sekolah gitu. Jadi nanti insya Allah akan diinfokan dan eh, kemarin terakhir infonya itu akan diadakan seperti itu. Ya, insya Allah nanti akan ada info lebih lanjut. Mungkin lanjut. Tadi ada yang raise hand, wali dari Alia Syakira, silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, Ana raisen aja ya biar mungkin apa yang akan disampaikan ini langsung biar gak salah. Kalau ketik nanti salah, takut salah tangkap mungkin ya. Ana pengen SNBP ya tadi kalau nggak salah Ustadz waktu di awal menyampaikan kalau dulu sudah pernah mendapatkan SNBP berapa tahun yang lalu, kemudian sama pemerintah di blacklist karena tidak ada yang mendaftar ya. Nah itu dalam rentang 4 tahun sampai dengan sekarang itu apakah tidak ada upaya dari pondok untuk bisa mendapatkan lagi, atau yang ingin Anda tahu pada saat itu apakah tidak ada apa ya istilahnya arahan atau istilahnya pemilihan, ya dipilih gitu, maksudnya dipilih dan diajukan. Kemudian dikomunikasikan dengan tentunya dengan orang tua santri bahwa misalnya santri-santri yang mungkin punya prestasi akademik dan apa namanya seperti yang sekarang ini sedang dilakukan, adanya motivasi untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Anak-anak jangan sampai tidak belajar atau tidak menuntut studi lebih lanjut, jangan sampai apa eh, bukan menganggur ya, tapi tidak belajar, tidak menuntut ilmu, itu kan sayang sekali. Nah, yang pingin Ana tanyakan tuh yang sekarang ini qadarullah kok kan tidak ada lagi, belum mendapatkan lagi. Apa tidak ada misalnya seperti kerjasama dengan universitas-universitas negeri yang misalnya di sekitaran Solo Raya atau mungkin di Jogja, Jawa Tengah sekitarnya itu yang ber apa ya bekerja sama dengan atau mengirimkan apa kuota-kuotanya ke Jajar untuk bisa santri-santri yang mungkin memiliki prestasi akademik atau prestasi di bidang lain itu diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi di perguruan-perguruan tinggi tersebut. Jadi mungkin SNBP-nya tuh uh, berkaitan langsung dari kampus-kampus atau gimana, saya kurang paham. Itu satu. Yang kedua, uh, apa namanya peminatan peminatan atau penjurusan minat dari anak-anak tuh kadang masih berubah-berubah ya, Ustazah. Kadang pengen ketika dia seperti di IPS, tapi ternyata keinginannya IPS tuh nggak terlalu banyak yang diminati karena ya kayak saya kira ini uh, mungkin ya qadarullah, tapi setidaknya ada motivasi atau ada diskusi lebih lanjut mengenai kemana nih anak tuh lebih lebih apa ya lebih diarahkan dengan tentu diskusi yang lebih lebih dalam dengan masing-masing santri dari apa ya
apa mungkin ada guru BK atau wali kelasnya. Jadi meskipun anak-anak ini bingung menentukan jurusannya karena minatnya atau mungkin ilmu yang diperoleh tentang fakultas-fakultas terdalam. Jadi ketika dia ada diskusi lebih lanjut itu jadi kayak membuat anak-anak tuh jadi lebih paham tentang fakultas yang akan dipilih nanti. Itu aja mungkin Afan kepanjangan. Jazakillah khairan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk SNBP dijelaskan oleh Ustazah Dini. Monggo Ustazah Dini. Ya, jadi untuk SNBP gini. Ustazah Dini, suaranya tidak terdengar, Us. Ya, sambil menunggu Ustazah Dini masuk room, kalau tidak salah tadi terlock out ya, keluar. Jadi pertanyaan yang kedua terkait dengan arahan dan peminatan ya. Sebenarnya arahan untuk kelas 12 itu sudah ada sejak awal semester ketika anak-anak itu sudah masuk. Di wali kelas itu sudah bertanya ya peminatan siswa kelas 12 itu mau ke kampus dinia, mau ke kampus umum. Kalau misalkan mau ke kampus dinia itu dia maunya kemana, kemudian ke kampus umum itu ke kampus yang mana, sudah ada pengarahan Cuman memang iya betul, terkadang anak-anak itu ya mereka masih bingung. Dan itu tidak hanya satu dua ya siswa, banyak yang masih bingung. Misalkan hari ini ditanya jawabannya A, besok akan berubah lagi menjadi B. Ya, jadi itu hal yang karena kita masih di awal semester, jadi nanti anak-anak akan memikirkannya lebih lagi kalau sudah berjalannya waktu. Tapi tetap insya Allah akan kami update terus peminatan mereka itu mau kemana dan selalu kami support insya Allah. Ustazah Dini sudah hadir, Ustazah Dini? Iya, sudah ini Ya, kedengeran? ya, Oke. Jadi Afwan melanjutkan. Jadi sebenarnya untuk SNBP itu kalau dari pondok sendiri kita sebenarnya sudah ada upaya ya untuk mengikutinya lagi. Jadi, namun ternyata setelah terjadi blacklist kemarin itu, dari entah pusat itu juga dia tidak membuka lagi untuk pondok pesantren yang mana statusnya itu non formal seperti itu. Jadi, eh, karena kebetulan KMI ini kan masih non formal ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, untuk SNBP itu sepertinya belum memungkinkan kemarin. Nah, namun nanti ada rencana kan untuk KMI ini akan berubah menjadi di tahun baru, tahun ajaran baru besok. Nah, ketika jadi MA tadi ini akan insya Allah kita bisa mulai lagi mengajukan apakah pondok kita itu bisa SNBP atau tidak seperti itu untuk SNBP-nya. Kemudian, udah ya. Semoga bisa dipahami, Ge. ya, jazakallahu khairan Ustazah Dini. Ada pertanyaan dari Aisyah Kolbi, Afwan Ustazah izin bertanya apakah fasilitas dari Depak, Departemen Agama,
yang sudah dipaparkan untuk yang sudah dipaparkan tadi bisa untuk semua jurusan yang diminati atau khusus untuk jurusan dinia saja? Izin menjawab ya mungkin Ustazah yang pertanyaannya itu eh, af- eh, un- apakah fasilitas dari Depak yang sudah dipaparkan tadi bisa untuk semua jurusan yang diminati? Maksudnya ini mungkin yang tadi disampaikan atau bagaimana ya untuk Sepertinya Aisyah? ya, sepertinya ini yang tadi disampaikan oleh Ustazah Marah itu kan ada 3 kampus ya kayaknya. Tapi nggak tahu juga Mm-mm. gimana Kolbi maksudnya. Maksudnya bagaimana ya? Fasilitas yang dari Depak yang mana ya? Eh, iya berarti yang Iya, yang kepala sekolah nggih? Fasilitas di Depak itu untuk jurusannya sendiri belum diketahui ya jurusannya apa saja. Cuma kalau untuk universitasnya memang hanya universitas keislaman negeri saja seperti yang tadi Span Petekin atau UM Petekin seperti itu. ada pertanyaan dari Najmatusah, kalau sudah punya pilihan tetap untuk lanjut di JIC apakah TKA juga harus mengikuti? Ya, tetap harus mengikuti ya. Meskipun nanti akan melanjutkan di STAI JIC, semua siswa diharapkan dan wajib untuk mengikuti tes kemampuan akademik. Nah, misalkan mau ke STAI JIC karena ini adalah kampus diniyah, silakan bisa mengambil peminatan bahasa Arab dan satu peminatan yang sekiranya siswa itu mampu ya, siswa itu mampu. Tetap harus mengikuti. Untuk pilihan mapel TKA-nya apa saja? Sabitah kelas 12 IPA. Ya, mapel pilihan TKA, tes kompetensi akademik adalah semua jurusan IPA dan IPS ya. Kalau IPA itu ada biologi, kemudian ada matematika lanjut, kemudian kalau di IPS ada sosiologi, geografi, sejarah, dan juga ekonomi, dan juga ada mata pelajaran yang lainnya, misalkan PPKN, kemudian ada bahasa Arab, ada bahasa Mandarin, itu adalah mapel pilihan TKA. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau STDI adakah beasiswa Zainab Asma Akila 12 IPA? Apakah ada beasiswa Ustazah Mar'ah? Ya, untuk di STDI ada beasiswa. Ini ada beasiswanya ada 2 macam. Ada beasiswa untuk anak yang kurang mampu dan juga untuk yang berprestasi. Untuk yang kurang mampu, syaratnya ya hanya mengajukan surat keterangan miskin. Kemudian untuk yang berprestasi, ini minimal sudah jalan 1 semester dan memiliki IP 2,75. Untuk beasiswa, potongannya beragam, jadi kita tidak bisa memastikan ya berapa persennya atau berapa jutanya. Karena memang bisa dibilang di STD ini biaya UKT per semesternya. Belum lagi nanti masih ditambah biaya asrama yang kurang lebih ada sekitar juta, itu belum termasuk uang buku per semesternya. Dan beasiswa ini baru bisa diajukan ketika sudah mulai berjalan perkuliahannya. Jadi tidak seperti Libya yang memang begitu masuk dinyatakan diterima sudah langsung bisa mendapatkan beasiswa full. Begitu Ustazah. Ya, insya Allah ada beasiswa, tapi presentasinya kita belum tahu persen beasiswa yang diberikan, tapi insya Allah ada. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siswa
wali santri ya, mohon maaf, wali santri Bapak Ibu kelas 12 IPA dan IPS. Boleh raise hand, boleh silakan bertanya lewat chat, boleh. Ustazah Mega, ini izin menjawab pertanyaan dari 12 IPA, sepertinya belum terjawab. Oh ya, monggo Perkiraan Ustazah. ujian masuk LIPIA. Untuk masuk LIPIA, perkiraan ujiannya sekitar bulan April. STDI Imam Syafi'i ujiannya dilaksanakan secara online, mungkin sekitar bulan Mei atau Juli, dan STI JIC di bulan Juli secara offline. Jika memungkinkan, maka calon mahasiswa wajib untuk hadir. Tapi jika tidak memungkinkan, ya seperti di luar Solo atau di luar Jawa, maka diperkenankan untuk ujian secara online. Ya, baik Ustazah. Itu tadi sudah dijawab oleh Ustazah Mar'ah berkaitan dengan kampus diniyah, baik itu yang ada beasiswa dan kapan pembukaan. Apakah di LIPIA ada asrama Ustazah? Di LIPIA ada asrama yang disediakan oleh musin atau donatur ada, dan untuk biaya bulanannya bisa terbilang cukup rendah ya. Mungkin sekitar 400.000 per bulan itu sudah dapat fasilitas makan, tempat tinggal tersebut, dan juga laundry. Di sana ada beberapa asrama yang memang disediakan oleh musinin atau donatur. Tapi jika ingin kos sendiri juga tidak masalah. Ya, baik. Ya, di LIPIA itu ada asrama ya, insya Allah. Berkaitan dengan tadi, izin saya mengulang lagi untuk peminatan ya. Insya Allah, semoga ini ada ya. Jadi di 2 tahun sebelumnya di JEC itu sempat ada tes minat bakat. Jadi lewat psikologi, fasilitas dari psikologi. 2 tahun yang lalu. Semoga tahun ini akan ada, insya Allah kalaupun ada akan diadakan setelah UTS. Kalaupun misalnya siswa masih sangat bingung sekali, siswa bisa ke psikolog sendiri dipersilahkan atau meminta arahan dari para pengajar ya. Jadi nggak hanya arahan dari wali guru diniyah pun juga siswa berhak untuk mendapatkan pengarahan. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau yang difasilitasi pondok, insya Allah tidak ada biayanya ya. Dari Alia Syakira 12 IPS, tes psikologi yang diadakan pondok itu adalah fasilitas jadi gratis. Semoga tahun ini ada karena sudah 2 tahun ini tidak ada. Oh ya, mohon maaf, Ana ralat untuk tes psikologinya bisa saja berbayar, bisa saja gratis. Dan kita belum tahu apakah di tahun ini akan ada tes psikologi. Begitu, karena di 2 tahun sebelumnya itu ada. Tapi kalau misalkan Ananda ingin lebih cepat tahu minat dan bakatnya, nanti Ana berikan link link untuk ke psikologi sendiri. Ya, kebetulan Ana ada nomor untuk pergi ke psikologi, begitu. Begitu lewat dengan wali kelasnya masing-masing.
Jazakumullahu khairan. Terima kasih ada Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga kita semua mendapatkan manfaat daripada pertemuan ini dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kekurangan selama pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Ibu sekalian dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom.